Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Tentunya insya Allah semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Pak Guru tetap menghimbau kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan di rumah dan dimanapun kalian berada. Tujuannya tetap yang pertama adalah agar kalian terhindar dari sakit dan terhindar dari COVID-19. Semoga doa terbaik untuk kalian semua. Oke, anak-anak dan sobat belajar, di video pembelajaran kali ini mari bersama-sama kita belajar untuk materi yang lain, muatan pelajaran matematika dari bentuk-bentuk pecahan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan, yakni pecahan desimal. Nah, di video kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan yang lain, yakni adalah persen. Mari kalian saksikan untuk video berikut ini. Mari anak-anak kita belajar terlebih dahulu untuk konsep dari bentuk pecahan persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Jadi dalam persen menggunakan penyebut pecahan 100. Persen ditulis dengan lambang seperti itu ya, lambang persen. Kemudian bentuk persen, mari kita lihat gambar yang ada di tampilan layar. Terdapat pecahan 10/100. Jadi pecahan berapapun, jika dengan penyebut 100 maka kita sebut dengan persen. Jadi persen itu merupakan pecahan yang berpenyebut 100. Karena di sini pembilangnya 10, maka dapat kita baca dengan 10%. Ya, jadi 10/100 kita buat seperti ini dengan gambar 10%, kemudian kita baca dengan 10%. Atau dengan kata lain, 10% terbentuk dari pecahan 10/100. Pada intinya dalam persen selalu dengan penyebut bilangan 100. Jadi dalam persen itu penyebutnya adalah 100, tidak bisa menggunakan bilangan yang lain 200, 300, 1000 atau berapa, tidak bisa. Jadi hanya menggunakan penyebut bilangan 100. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Terdapat pecahan 15/100. Karena untuk penyebutnya sudah 100, maka kita tulis saja 15 dengan tanda persen. Jadi 15%. Kemudian untuk yang berikutnya 25/100. Kita bisa tuliskan dengan tanda 25%. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat untuk persen ya, terdapat bilangan tadi 25%. 25% ini berasal dari 25/100. Kalau 13% berarti 13/100. Karena di sini angkanya 25%, maka 25%/100. Coba kita sederhanakan. 25 dan 100, tentunya ini kelipatan masing-masing 5. Kita coba bagi dulu dengan angka 5 ya, berarti 25 bagi 5, 100 bagi 5. 25 bagi 5 dihasilkan angka 5, dan 100 dibagi 5 dihasilkan angka 20. Dan bilangan pecahan ini masih bisa disederhanakan, yakni 5 dibagi 5 dan 20 dibagi 5. Tentunya 5 kali 5 ini 1, 20 bagi 5 ini adalah 4. Nah, ini untuk contoh tentang bentuk pecahan persen yang disederhanakan. Mari
kita bahas lebih detail di video yang berikut ini. Oke anak-anak dan sobat belajar semua, sebelum kita membahas materi yang ada di buku kalian, akan Pak Guru jelaskan kembali tentang konsep pecahan persen ya. Jadi persen itu adalah sebuah pecahan yang penyebutnya 100, berapapun pembilangnya. Ini kita contohkan A. Ini bisa juga kita contohkan dengan huruf C, tapi dengan penyebut 100. Ini sebuah kepastian dalam persen, jadi penyebutnya harus 100. Maka jika ada pecahan 18/100, tetap pasti akan berubah menjadi 18%. 18/100. Apabila untuk pembilangnya 36/100, tetap saja akan berubah menjadi 36%, karena 100 ini sama artinya dengan persen. Oke anak-anak, ini sekedar basic saja. Nah nanti apabila ada soal misalnya 4/20 jadikan persen, ini kan 20 harus jadikan persen, maka pecahan dari 4/20 dengan penyebut 20, bilangan 20 ini harus kita ubah dulu menjadi angka 100 sehingga nanti bisa jadi persen. Nah untuk materi ini nanti akan dibahas di video pembelajaran yang berikutnya tentang merubah bentuk-bentuk pecahan. Ini hanya untuk sekedar basic saja. Mari bersama-sama kita membahas materi yang ada di buku paket kalian. Nah ini persen ya, terdapat 8%, artinya 8/100. Bilangan 8 dibaca dengan 8%. Nah ini sesuai yang tadi ada di video pembelajaran kalian. Mari sekarang kita coba kerjakan untuk soal latihan. Untuk latihan 4, di soal latihan 4 untuk nomor 5 terdapat teks bacaan. Dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, dan 43 gram lemak. Sisanya zat yang lain. A. Berapakah persentase kandungan lemak dalam kacang tanah? B. Berapa persentase kandungan zat lainnya dalam kacang tanah? Mari kita perhatikan tulisan berikut ini. Jadi di dalam 100 gram kacang tanah terdapat 20 gram protein, 18 gram karbohidrat, dan 43 gram lemak. Tentunya bisa kita tulis seperti ini. 100 ini dari mana? Dari kandungan kacang tadi ya. Jadi protein 28/100, karbohidrat 18/100, dan lemaknya 43/100. Maka ketika sudah seperti ini, sesuai tadi yang sudah kita bahas, berarti menjadi 28% untuk protein, karbohidratnya 18%, dan untuk lemak 43%. Berarti untuk A, berapa persentase kandungan lemak dalam kacang? Berarti lemaknya sejumlah 43% untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B, berapa persentase kandungan zat lain dalam kacang? Nah, caranya adalah ini kita jumlah terlebih dahulu. 28% ditambah 18% ditambah 43%. Kita hitung terlebih dahulu dengan cara bersusun ke bawah. 8 ditambah 8 sama dengan 6, nyimpen 1 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Karena ini sudah, kita tambahkan yang terakhir adalah 43. 6 tambah 3 sama dengan 9, 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi total untuk kandungan protein, karbohidrat, dan lemak itu ada 89%. Padahal dalam persen harus 100. Maka
kita hitung saja 100 dikurangi 89. Kita bisa tulis dengan cara bersusun ke bawah. Oke ya. Karena ini tidak bisa, kita coret dari pertama. Ini 0, ini jadi 10. Ini jadi 10 karena ini pinjem jadi 9 ya. Karena ini dipinjam belakang. Jadi 10 kurangi 9 sama dengan 1. 9 kurangi 8 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 11% untuk sisanya. Nah, apakah benar 89% tambah 11% ketemunya 100? Maka harus kita hitung 89 ditambah 11. Kita hitung dengan cara bersusun ke bawah. Tambah 9 tambah 1 0, nyimpan 1 ya. 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 0. Nah, sudah jawabannya sama, yakni adalah 100. Jadi jawabannya untuk pertanyaan yang B adalah 11% untuk sisa persentase zat kacang. Oke anak-anak dan sobat belajar semua, kalian tadi sudah melihat materi tentang persen dan apa itu persen dan bagaimana cara menghitung persennya. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Saksikan video pembelajaran berikutnya untuk materi perubahan bentuk-bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa ke persen atau ke desimal di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.